Seperti perusahaan infrastruktur dan konstruksi lainnya, kinerja PT Wika Gedung Terbuka dalam 2 tahun terakhir tertekan karena pandemik COVID-19. Tapi anak usaha PT Wijaya Karya, Persero, Terbuka ini mengandalkan teknologi baru untuk membangun lebih cepat, sehingga bisa mendapatkan lebih banyak proyek baru. Bisa diceritakan kinerja atau pencapaian Wika Gedung sampai dengan saat ini terupdate, Pak? Ya, jadi sampai dengan November 2022 untuk kontrak baru Wika Gedung, kita sudah membukukan kontrak baru sekitar 7,2 triliun. Itu dari berbagai bisnis ya. Jadi ada dari airport, kemudian dari pendidikan, sektor pendidikan, dan juga rumah sakit, dan juga ada dari beberapa anak perusahaan industri. Dari industri kita itu modular juga berkontribusi ke pendapatan kontrak baru yang kita dapat sampai dengan November 2022. Oke, dari target dengan pencapaiannya kira-kira seperti apa dan optimiskah sampai akhir tahun nanti akan bisa tercapai? Ya, target kita di sekitar 7 triliun sampai dengan akhir tahun 2022, dan kami cukup optimis ya, dengan sisa waktu mungkin sekitar sebulan itu kita bisa mencapai target sekitar 7 triliun kurang lebih, ya sesuai dengan apa yang kita usahakan sampai sekarang, dengan beberapa tender yang sudah kita lakukan dan juga mungkin beberapa proyek sudah terendah. Jadi kami optimis sampai dengan akhir tahun kita bisa mencapai target sekitar 7 triliun untuk kontrak baru. Oke, baik. Mas Yuda, kemudian bisa diceritakan mengenai keunggulan dari Wika Gedung sendiri, karena kami dengar beberapa teknologi baru sudah dicoba diterapkan Wika Gedung dalam operasionalnya. Ya. Jadi memang yang kita tawarkan di bisnis building construction yang kita geluti saat ini adalah penerapan BIM dan juga produk kita yang bernama modular. Jadi BIM sendiri, Building Information Modeling, sudah kita terapkan di hampir 30 project yang kita lakukan sekarang existing dengan nilai mungkin sekitar 10 triliun. Itu kita sudah memakai BIM untuk proyek-proyeknya, dan kita berharap kedepannya akan terus meningkat. Dan untuk proyek baru memang dari arahan manajemen itu wajib menggunakan BIM. Sedangkan produk kita yang modular, seperti kita ketahui bahwa modular ini adalah mungkin bisa dibilang masa depan konstruksi gedung di Indonesia. Jadi kita tahu bahwa waktu terjadi COVID, kita sudah membangun beberapa rumah sakit darurat untuk COVID dengan kecepatan dan juga dengan mungkin biaya yang lebih kompetitif, dan juga pedok, mungkin kita tahu ada sirkuit di Mandalika. Untuk pedoknya sendiri itu menggunakan modular yang kita selesaikan dalam waktu 21 hari. Dan yang terbaru saat ini kita sedang mengerjakan hunian rumah pekerja di IKN. Itu kita membangun overall sekitar 22 tower menggunakan produk modular, dan berharap nanti di awal tahun depan itu sudah selesai 22 tower untuk sekitar 17.000 pekerja yang kita harapkan. Oke, Mas, menarik nih eksplor tentang modular ya. Bagaimana kemudian konstruksi ini, apakah tahan gempa, kemudian bagaimana nilai ekonomisnya segala macamnya, mungkin bisa ceritakan lebih detail. Jadi gini, sebelum kita mengimplement modular ini di project, memang harus lulus uji dulu yang dilakukan oleh otoritas. Dalam hal ini untuk modular yang kita kembangkan sampai dengan 4 lantai itu sudah melakukan uji dari PUPR di sini, dan sudah lolos uji untuk uji gempa ringan. Dan kita berharap nanti kedepannya dengan teknologi dan riset yang kita kembangkan akan terus meningkat level dari ketinggian dari modular itu sendiri. Dan kami yakin bahwa produk modular ini mempunyai peluang yang cukup besar di Indonesia. Dan pemainnya tentu belum banyak ya, Mas ya? Betul. Sebenarnya
produk modular sendiri sudah cukup berkembang di luar negeri, tapi di Indonesia sendiri untuk pionirnya itu kita yang memulai, dan kita cukup kuat di research and development-nya, dan ya berharapnya ini menjadi jawaban soal teknologi atau konstruksi bangunan gedung masa depan di Indonesia, karena modular sendiri memang menerapkan green construction ya, karena kita benar-benar meminimalisir sesuatu residu di proyek itu sendiri, karena semuanya dilakukan di workshop kita. Oke, baik. Kemudian bicara tentang 2000 tahun depan ya Mas, 2023 mendekati tahun politik. Nah, kira-kira proyeksi kinerja dari atau proyeksi bisnis dari Wika Gedung sendiri akan seperti apa? Ya, jadi seperti kita tahu bahwa memang untuk tahun politik biasanya bisnis itu akan berjalan stuck atau menurun ya. Itu kita sudah antisipasi sesuai dengan mungkin yang sudah kita lalui sebelum-sebelumnya, bahwa tahun politik itu untuk bisnis itu biasanya akan berjalan stuck. Strategi kita memang kita berharap bahwa untuk tahun depan, untuk proyek-proyek baru itu kita akan berusaha untuk mendapatkan lebih awal, sehingga nanti saat memasuki stagnasi ekonomi itu secara bisnis kita sudah mempunyai cadangan untuk kita bisa kerjakan selama mungkin masa tahun politik itu. Oke. Untuk target kinerja, apakah sama atau tidak diturunkan dari level saat ini? Saat ini memang kita masih proses untuk pembuatan guidance tahun 2023, tapi overall kita akan berusaha untuk tetap tumbuh, mungkin sekitar 10-15%. Sama dengan tahun ini ya, iya. Dengan target tahun ini. Iya. Oke, baik. Oke, Mas, bagi sebagai perusahaan publik ya, tentunya apakah ada rencana pembagian dividen atau mungkin bagi investor yang strategis seperti lainnya gitu? Memang secara historical ataupun prospektus kita akan berusaha untuk memberikan dividen sebesar 30% dari laba. Dan tahun lalu kita memberikan dividen turun karena memang kita ada kebutuhan lain. Untuk waktu itu memang kita secara cash flow mungkin agak ketat, kita membutuhkan untuk balance sheet kita. Untuk tahun buku ini sendiri minimal memang sama dengan tahun lalu, tahun buku tahun lalu 20%, atau nanti tergantung dari pemegang saham utama.